Halo guys, welcome to JBootcamp channel. Di hari keempat ini kita akan masuk materi OOP atau Object Oriented Programming. Apa itu OOP? OOP adalah metode desain software yang memodelkan karakteristik objek nyata ataupun abstrak menggunakan pendekatan kelas dan objek. Nah, di mana objek yang dibuat saling berinteraksi dan komunikasi satu sama lain. Nah, setiap objek real atau nyata memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu memiliki state, apa yang dimiliki objek, behavior, apa yang bisa dilakukan objek, dan identity, apa yang membuat objek menjadi unik. Nah, contohnya adalah objek car yang memiliki state seperti license plate, RPM, speed, full level, dan engine temperatur. Sedangkan behavior, apa yang bisa dilakukan oleh car, yaitu seperti start engine, stop engine, go faster, go slower, change gear, fill gas, dan brake. Alasan kenapa kita menggunakan OOP adalah OOP bersifat modular. Jadi di mana entity dipisah ke tiap unit logic, jadi lebih mudah untuk coding, mudah dipahami karena lebih sederhana, mudah dianalisa, dites, dan di maintenance. Dan kedua adalah data hiding atau encapsulation, di mana objek data lebih aman karena objek diimplementasikan menjadi prepared data dan action. Jadi perubahan data atau action tidak akan berimpak ke objek lain. Dan ketiga adalah code reuse, karena di sini ada penggunaan reusable code karena menggunakan composition dan inheritance. Dan terakhir adalah mudah untuk kita desain karena model objek sama dengan objek di dunia nyata. Contoh bagaimana kita desain objek car yang diambil dari dunia nyata, di mana state ini diambil dari atribut yang dimiliki oleh mobil yang diwakili oleh dashboard, ada RPM, speed, gear, full level, dan temperatur. Sedangkan behavior sendiri ini diwakili oleh pedal gas, rem, coupling, brake, juga transmisi gigi ataupun bisa klaks. Di Java, implementasi OOP menggunakan pendekatan kelas dan objek. Apa itu kelas? Kelas adalah template atau blueprint yang digunakan untuk membuat objek. Kelas memiliki state dan behavior sebagai blueprint untuk membuat objek. Sedangkan objek adalah instan dari kelas tertentu. Contoh, kita memiliki blueprint kelas car, di mana kita bisa buat satu atau lebih objek car. Objek yang sudah di-create disebut objek instan. Artinya objek yang sudah dialokasikan di memori. Tiap objek yang di-create dari kelas yang sama sudah pasti memiliki behavior atau metode yang sama, tapi juga memiliki state yang berbeda. Contoh car 1, 2, 3. Di jalanan behaviornya sama, bisa go faster, slower, atau brake ya. Tapi kecepatan, speednya, RPM, dan full level atau gigi transmisinya pasti jauh berbeda. Sekarang kita akan bikin satu folder baru atau package baru namanya day04 dan pakai /intro ya. Nah, di folder intro kita akan bikin satu kelas namanya car.java. Oke, seperti ini. Dan kita pilih kelas. Pastikan bahwa nama kelas car ini sama dengan nama filenya car.java. Dan lalu kita akan bikin atribut yang seperti di slide. Dan pastikan nama atributnya sama dengan yang ada di diagram UML. Dan ingat ya guys, bahwa penulisan di diagram UML dengan implementasi coding di Java itu berbeda. Jadi kalau di Java kita harus deklarasikan tipe datanya dulu, baru nama variabelnya. Sedangkan kalau di diagram UML, nama variabelnya baru nama tipe datanya. Dan kita akan bikin satu file lagi namanya car client ya, namanya car client.java. Tekan enter dan kita akan bikin main method di sini ya. Jadi kita akan bikin objeknya itu di objek carnya itu di car client. Dan kita akan coba tutup dulu, kita split aja. Oke, sekarang kita akan membuat objek car dari kelas car. Pertama kita deklarasikan dulu tipe datanya yaitu car, lalu kita kasih nama objeknya itu car1 ya, dan kita akan gunakan operator new lalu car konstruktor seperti ini. Ini akan memberitahu Java compiler untuk meng-create objek car1 di heap memory. Oke. Dan kita akan assignment si objek car1 ini untuk atribut seperti license state. Oke, sama dengan kita kasih nama value-nya D1001UH misalnya. Lalu car1 untuk RPM, 1 untuk RPM sama dengan 2,
dan car1 untuk speed sama dengan 40, 1 untuk cheer sama dengan 2, kita pakai gigi 2, car1 untuk full level itu di 3 strip ya, dan car1 untuk engine temperatur. Untuk engine temperatur kita assign value 36,8 seperti ini. Oke. Dan kita akan meng-create dua objek car, yaitu car1 dan car2 ya. Dan pastikan value-nya sesuaikan dengan yang saya buat ya guys. Dan harap diingat juga, pastikan pada saat kalian meng-create objek car di main method, panggil di file terpisah. Contoh car client, kita memanggil kelas car, oke. Dan jangan sekali-kali meng-call main method di kelas car, oke. Nah, file kelas ini hanya diperuntukkan untuk atribut dan metode. Jadi kalian bisa terapkan reusable code nantinya. Oke, kita akan debug code kita. Kita akan breakpoint di line 10, 11, dan 18, 19. Kita klik debug. Kita buka monitor variabel dan kita lihat bahwa objek car1 sudah terbentuk ya dengan tipe datanya yaitu car. Oke, dan kita lihat atributnya sudah di-assign ya sesuai dengan yang kita bikin, dan kita akan coba continue. Oke, 1. Oke. Nah, di sini car2 juga sudah ada isi atributnya ya. Kita lihat objek car1 dan car2. Nah, car1 memiliki tipe data car@8 dan car2 memiliki tipe data car@21. Nah, angka 8 dan 21 ini adalah angka unik yang diberikan oleh Java compiler ketika si Java compiler meng-create objek car1 dan car2 di memory heap. Saya akan jelaskan Java memory model di video berikutnya. Stay tune.